Selamat datang kepada semua peserta dan mengucapkan terima kasih kepada pihak Harian Kompas, juga penerbit Kompas Gramedia untuk kesediaannya mengadakan acara ini, peluncuran dan bedah buku internet, gawai, dan remaja. Saya hari ini akan menjadi host di acara ini bersama dengan rekan saya, Mas Sandi. Silakan memperkenalkan diri. Saya Debri Pristinella dan ini rekan saya. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat berakhir pekan, teman-teman dan rekan-rekan sekalian yang sudah bergabung pada acara launching dan bedah buku internet gawai dan remaja. Buku ini membahas mengenai topik yang sangat yang sudah menjadi darah daging para remaja pada saat ini, karena sepertinya mereka merasakan ada yang kurang di hidupnya kalau mereka tidak terhubung dengan internet dan tidak berada di dekat dengan gawai, karena selama 1,5 tahun lebih ini pun mereka bersekolah juga diwajibkan untuk menggunakan gawai dan terhubung dengan internet. Pagi hari ini kita akan berkegiatan bersama gitu ya hingga nanti siang pukul 12. Ini kurang lebih kita ini kan sudah ada beberapa yang hadir ya di sini. Pertama yang hadir itu nanti akan ada sambutan ya dari beberapa pihak yang sudah membantu dalam proses mulai dari penulisan sampai penerbitan buku ini. Ada dari buku penerbit, ada dari dekan Fakultas Psikologi, ada juga dari beberapa lembaga yang ini juga berkaitan gitu ya dengan topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini gitu, pagi hingga siang hari ini. Nanti ada perwakilan dari Asosiasi Psikologi Kesehatan Indonesia. Kemudian ada juga dari Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia, gitu ya. Jadi dan nanti akan dimoderatori oleh Mbak Nanda Rosalia. Satu lagi Gitu Mas, ya. ada Satu lagi Mbak, dari Pusat Ketangguhan dan Pembangunan Pusat Keluarga. Ketangguhan dan Pembangunan Keluarga FPUAC. Ya, jadi nanti kita akan mengundang 3 narasumber hebat. Di mana mereka narasumber ini mereka tidak hanya menjadi narasumber yang memberikan pandangan ya mengenai buku ini, tapi mereka ini juga berkontribusi dalam penulisan buku ini. Habis itu nanti setelah ada tanya jawab, setelah mereka memaparkan mengenai pandangan gitu ya mengenai bukunya itu bagaimana, kita nanti akan masuk ke sesi tanya jawab gitu ya di sesi akhir, dan kita akan tutup dengan foto bersama ya Mbak ya. Itu semua adalah acara yang kita jalani dari pagi sampai siang hari ini, dan kita akan mulai masuk saja langsung ke acara yang pertama, yaitu masuk ke sambutan dari perwakilan penerbit buku Kompas. Beliau adalah wakil pemimpin redaksi Kompas. Itu kita berikan waktu untuk memberikan sambutan kepada Mas Paulus Triagung Kristanto. Persilahkan Mas. Monggo Mas. Terima kasih Mbak Debri, terima kasih Mas Sandi. Selamat pagi semuanya. Saya izinkan saya menyapanya dengan selamat pagi sahabat Kompas. Hari ini kita akan bicara tentang buku tentang internet gawai dan remaja. Jadi buku ini menarik karena apa? Karena di dalam buku ini kemudian kita akan bicara tentang internet gawai dan remaja. Dan saya sengaja karena dengan kita bicara tentang buku, kemudian saya juga sengaja hari ini pakai kaos. Tadi sudah minta izin pada Mbak Tias, Mbak Ati, dan teman-teman semuanya untuk pakai kaos. Dan kaos ini memakai pernyataan dari Bung Hatta yang mengatakan, aku rela di penjara asalkan dengan buku, karena dengan buku aku bisa melihat dunia. Dan hari ini memang banyak orang masih tetap membaca buku, dan saya punya datanya. Ketika kita bicara tentang internet gawai dan remaja,
Dan di dalam buku ini ada misalnya cerita tentang depresi akibat penggunaan gawai ditulis oleh Mbak Ati ya. Dan kemudian juga ada cyberbullying, perundungan cyber, itu juga bisa terjadi karena gawai. Meskipun gawai juga punya sisi-sisi yang baik tentu saja. Tetapi saya ingat satu teori dalam filsafat yang disebut dengan eksistensialisme. Dan hari ini kita nggak ada bedanya dengan orang-orang di luar sana atau nggak ada bedanya dengan siapapun. Kenapa? Karena semua orang pegang gawai hari ini. Tapi ketika kemudian kita melihat ada orang yang memegang buku begini, kemudian pasti orang akan nanya, dia pegang buku, dia mesti pinter, dia punya minat baca, dia pasti pengetahuannya luas. Jadi saya mau mendorong untuk mungkin teman-teman di psikologi keluarga, psikologi pendidikan, Mbak Weni, untuk kemudian menghadirkan bagaimana sisi eksistensialisme ini kemudian menjadi bagian dari kajian psikologi yang rasanya sampai hari ini belum pernah ada orang depresi karena membaca buku ya. Nggak ada orang yang kemudian dibully karena dia membaca buku ya. Dulu sebutannya kutu buku, tapi hari ini mungkin kutu buku juga menjadi kelas yang tinggi di masyarakat gitu kan. Jadi dari buku yang internet gawe dan remaja ini, saya mengajak untuk kemudian kita bersama-sama mendorong untuk buku yang berikutnya bagaimana membangun eksistensialisme itu melalui buku. Dan itu ranahnya Mbak Weni, Mbak Tias, Mbak Yohana, Mbak Ati, Mbak Debri, Mas Andi, Mbak Nanda, dan semuanya di sini, karena itu ranah psikologi juga selain filsafat tentu saja. Dan menurut saya ini yang perlu diingatkan kembali, karena saya kembali pengantar-pengantarnya Mbak Ati di sini luar biasa menurut saya, termasuk penutupnya di bagian terakhir dari buku ini, judulnya adalah membangun ketangguhan diri menghadapi dan melalui gawai. Saya percaya gawai dipadukan dengan buku akan menjadi kekuatan yang luar biasa, karena dari gawai kita bisa mencari untuk mendapatkan buku-buku yang menarik buat remaja, buat kita semua, dan dari gawai untuk keluarga kita. Dari gawai kemudian kita bisa memesan buku-buku itu, dan ketika kemudian dalam masyarakat, dalam perbincangan di dalam keluarga dengan memakai buku, pasti akan ada interaksi. Kenapa? Kekuatan dan kelemahan digital itu ada satu, yang namanya personalisasi. Ya, tidak pernah ada yang namanya, yuk kita nonton YouTube bareng gitu. Nggak ada kan. Tapi itu yang kemudian dijawab oleh media-media konvensional. Saya termasuk mengatakan buku termasuk media. Media konvensional yaitu yang namanya buku salah satunya, media cetak, televisi, dan televisi kita bisa nonton bareng gitu kan. Yang sekarang juga muncul OTT kan, kayak Netflix dan sebagainya. Orang bisa nonton bareng. Tapi digital itu kelemahan dan kekuatannya adalah personalisasi. Kalau ada buku di meja makan, pasti makannya sambil kemudian berdiskusi tentang buku itu. Gitu. Bukan berdiskusi tentang apa yang ada di gawai. Gitu. Jadi saya ingin mendorong teman-teman di para ahli psikologi ini kemudian untuk melahirkan kembali tentang eksistensialisme dengan buku. Saya menutup apa yang ingin saya paparkan ini dengan satu pelajaran yang disampaikan oleh mantan Perdana Menteri, waktu itu dia masih Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, yang ketika dunia sedang berbicara tentang revolusi industri 4.0, semua bertumbuh pada gawai, bertumbuh pada digital, bertumbuh pada artificial intelligence, bertumbuh kepada robot, bertumbuh pada teknologi informasi yang luar biasa. Di World Economic Forum di Davos tahun 2019, Abe mengatakan tentang
Semua itu hanya alat. Alat untuk apa? Alat untuk lebih memuliakan kemanusiaan. Itu sama semangatnya dengan Kompas yang humanisme transendental, itu memuliakan kemanusiaan. Untuk memuliakan kemanusiaan, bukan sebagai tujuan, itu semua teknologi, kemajuan teknologi itu. Lebih memuliakan kemanusiaan, karena itu Jepang sudah mulai menyebutkan apa yang disebut dengan tahapan berikutnya dari revolusi industri 4.0 dengan apa yang disebut dengan Society 5.0. Dengan Gawe bisa membantu orang-orang tua di Jepang yang kesulitan mengakses kesehatan karena mereka bisa telemedicine. Itu sudah dilakukan oleh Jepang, dan saya kira hari ini saya percaya dengan internet, dengan Gawe dan buku, kita bisa lebih memberdayakan remaja kita dan kemudian juga memberdayakan masyarakat kita. Meskipun satu masukan, Mbak Tias, Mbak Ati, dan teman-teman semuanya, Mbak Debri, Mas Andi, hari ini kita bicara tentang remaja, tetapi yang bicara adalah semua yang tampil di sini adalah pos remaja semua. Jadi, tetapi saya tutup pengantar saya dengan saya mengutip, untung di buku ini masih ada kutipan dari remaja. Gitu. Saya kutip dari Febriana Ayuning Ardiani Priyadi, remaja perempuan 16 tahun, sebuah SMA negeri di Jakarta. Dia mengatakan, bahasanya mudah dimengerti, paling suka tentang remaja dan citra tubuh positif. Ketika seseorang memegang buku, citra positif akan muncul di situ. Karena itu, buku menjadi ciri dari sebuah masyarakat yang berkelas, gitu. Buku menjadi ciri dari masyarakat yang atau sosok yang punya pengetahuan yang baik, dan hanya dengan buku kita bisa membedakan dengan yang lain. Terima kasih sekali lagi untuk kepercayaannya kepada Kompas, dan mari kita sama-sama membangun dan terus mengembangkan bangsa ini. Saya kembalikan pada Mas Sandi dan Mbak Debri. Terima kasih. Terima kasih Mas Tra untuk sambutannya, dan sambutan selanjutnya silakan Mas Sandi, ya, ada sambutan dari siapa? Selanjutnya ini adalah seseorang yang sangat mendukung, gitu ya. Tanpa adanya dukungan dan bantuan serta doa dari beliau, mungkin kita tidak akan selancar ini ya dalam proses penulisan hingga penerbitan. Kita sambut saat ini Dekan Fakultas Psikologi Unika Atmajaya Jakarta, Dr. Teresia Indriasanti, SPSI MSI Psikolog, psikoterapis. Silahkan. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk semua. Saya ingin mengatakan bahwa terbitnya buku ini sekali lagi menunjukkan kepedulian Fakultas Psikologi Unika Atmajaya kepada kebutuhan masyarakat. Kepedulian adalah salah satu nilai inti Atmajaya, gitu ya. Selain ada Kristiani, unggul, dan profesional, di ujungnya ada peduli, gitu. Nah, untuk buku ini terutama kepedulian kami pada orang tua dari remaja dan remaja itu sendiri. Pengalaman kami sebagai pendidik, terutama pendidik mahasiswa, tapi juga sebagian besar dari kami mendampingi para remaja, juga dari studi-studi yang kami lakukan, membuat kami punya gagasan untuk menuliskan apa harapan dari perubahan yang kami pikir baik untuk terjadi di masyarakat. Dan ini kami tuangkan dalam tulisan-tulisan singkat, dalam bab-bab kecil, bab-bab mungil yang kemudian dirangkai dengan hebat oleh Mbak Ati sebagai editor. Akhir kata, semoga buku ini juga karya kami dapat selalu bermanfaat untuk masyarakat dan menghasilkan dampak yang besar. Terima kasih Mas Andi dan Mbak Debri. Terima kasih Mbak Santi atas sambutannya. Senang sekali ya kita bisa mendengarkan langsung dari dekan ya, sambutan dari dekan, di mana penulis buku ini semuanya adalah dosen dari Fakultas Psikologi Unika Atmajaya Jakarta, gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan ada sambutan lagi Mbak Debri.
Ya, betul sekali. Kita akan mendapatkan gambaran lagi, akan mendapatkan pencerahan lagi dari sambutan yang berikutnya, yaitu dari Ketua Asosiasi Psikologi Kesehatan Indonesia atau APKI. Kami persilahkan kepada Mbak Tias, kepada Dr. Randa Yunike Sri Tias Suci, PhD Psikolog. Kami persilahkan. Selamat pagi Mas Tra, Mbak Ati, dan teman-teman semuanya. Saya sebagai Ketua APKI memang sangat-sangat peduli karena boleh dikata dari sekian asosiasi dan ikatan yang ada di bawah Himpunan Psikologi Indonesia, masalah psikologi kesehatan itu tidak kelihatan profesi psikolog kesehatannya, tetapi kami peduli tentang pengembangan ilmu pengetahuannya terkait berbagai masalah kesehatan yang ditinjau dari perspektif psikologi. Seperti apa sih? Nah, ini membuat saya selalu jelalatan kemana-mana kalau ada buku baru dan sebagainya. Dan ini kalau tidak salah kerjasama kedua dengan PBK, karena sebelumnya kita juga barengan untuk membedah bukunya Prof. Sawitri terkait dengan masalah keluarga, permasalahan keluarga. Jadi moga-moga nanti akan ada kerjasama berikutnya karena saya senang sekali untuk bisa mengenalkan berbagai macam buku yang khususnya buku-buku populer untuk masyarakat sehingga lebih tercerahkan. Dan masalah internet ini, tadi Mas Tra sudah menyampaikan juga bahwa memegang buku itu lebih keren ya. Saya terus terang aja pegang buku ini Mas Tra 1 hari yang lalu karena saya kan harus membaca juga begitu. Saya membaca di tempat publik, saya tuh merasa keren juga karena semua orang pegang HP, saya pegang buku. Jadi ini biasanya kalau remaja biasanya kalau pas mati gaya itu biasanya pegang buku itu lebih keren dan lebih dilirik begitu ya. Itu jadi tidak hanya memegang tapi juga membuka dan membaca isinya tentu saja sangat mencerahkan. Nah, faktor remaja tadi sudah disampaikan oleh Mas Tra bahwa ini potensi yang luar biasa di dalam menyasar nantinya bonus demografi karena Presiden Jokowi dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020 sampai 2024 juga sebetulnya sudah menekankan perlunya memulai dengan memperhatikan lebih fokus lagi kepada remaja karena merekalah yang akan meneruskan Indonesia, merekalah yang akan memiliki Indonesia di masa depan. Nah, saya melihat bahwa para dosen di Fakultas Psikologi Unika Atmajaya punya kepedulian bagaimana menyiapkan remaja-remaja ini untuk mengisi bonus demografi, karena pada saat itu kita mungkin sudah menjadi lansia, tapi paling tidak menyerahkan tongkat keberlanjutan Indonesia kepada generasi muda kita, dan semoga buku ini bisa menjadi manfaat kepada mereka di dalam kaitannya dengan internet dan penggunaan gawai. Dan hal yang sangat menarik, tadi Mas Ra sudah sampaikan, dan saya menekankan lagi kepada Mbak Ati, bahwa buku ini sangat spesial buat saya karena melihat bahwa perspektifnya sangat netral. Ya, itu yang membuat saya sangat terkesan dengan buku ini, dan semoga para hadirin bersedia membeli dan membaca langsung karena sangat menyenangkan untuk dibaca dan bahasanya pun sangat gaul, sangat mudah dipahami, tapi ada unsur psikologinya yang dimasukkan dan diterapkan. Jadi tidak ilmu ilmiahnya, tapi bagaimana ilmu psikologi itu bisa diturunkan di dalam perubahan perilaku kita, di dalam menghadapi dunia yang pasti akan lebih maju lagi. Tadi Society 5.0 itu akan banyak menggunakan internet dan gawai ini. Terima kasih, selamat pagi dan selamat berdiskusi.